Perang besar di Eropa Timur terus bergerak dalam ritme yang tidak lagi ditentukan oleh hari atau pekan, melainkan oleh ketahanan jangka panjang. Konflik antara Rusia dan Ukraina kini memasuki fase yang semakin memperlihatkan karakter perang modern, perlahan, melelahkan, namun penuh perhitungan strategis. Dalam beberapa waktu terakhir, perhatian tertuju pada sektor barat Donetsk, khususnya arah Dobropolie. Di wilayah ini, garis depan tidak runtuh, tetapi terus tergeser sedikit demi sedikit. Rusia mengklaim penguasaan beberapa permukiman kecil, dan meski sebagian wilayah masih diperdebatkan di lapangan, pola besarnya tidak bisa diabaikan. Tekanan Rusia nyata, konsisten, dan berkelanjutan. Tidak ada serangan kilat berskala besar, tidak ada manuver spektakuler yang mengubah peta dalam satu malam. Yang ada adalah pendekatan metodis, di mana setiap desa, setiap jalur, dan setiap posisi diperebutkan dengan kalkulasi matang. Strategi ini memaksa Ukraina mengambil keputusan sulit, bertahan dengan risiko kerugian besar, atau mundur secara terkontrol untuk menyelamatkan pasukan inti. Dalam konteks inilah, pengerahan infanteri Rusia menjadi elemen kunci. Rusia memang mengirimkan tambahan pasukan infanteri ke garis depan baru-baru ini, namun caranya jauh berbeda dari gambaran serangan massal konvensional. Unit-unit kecil, fleksibel, dan relatif terlatih digerakkan secara bergiliran. Mereka maju di bawah perlindungan artileri berat, kendaraan lapis baja, serta jaringan drone yang nyaris selalu aktif di udara. Infanteri Rusia tidak lagi beroperasi sendirian. Mereka adalah bagian dari sistem tempur terintegrasi. Drone mendeteksi posisi lawan, artileri menghancurkan titik pertahanan, lalu infanteri masuk untuk menyelamatkan wilayah. Pola ini diulang secara konsisten, menciptakan tekanan psikologis dan fisik yang sulit ditahan dalam jangka panjang. Di sepanjang front timur dan selatan, analis memperkirakan terdapat puluhan ribu personel Rusia yang terlibat langsung maupun tidak langsung. Ribuan di antaranya berada di garis kontak setiap hari, sementara sisanya berfungsi sebagai cadangan operasional. Sistem rotasi pasukan ini menunjukkan bahwa Rusia tidak hanya memikirkan serangan hari ini, tetapi juga keberlanjutan operasi berbulan-bulan ke depan. Namun, perang ini tidak berhenti di parit dan desa kecil. Rusia juga terus melancarkan serangan jarak jauh menggunakan drone dan rudal. Serangan ini menjangkau wilayah yang jauh dari garis depan, kota besar, pelabuhan, pusat industri, dan infrastruktur energi. Tujuannya jelas, melemahkan fondasi logistik dan ekonomi Ukraina, sekaligus mengirim pesan bahwa konflik ini mencakup seluruh wilayah, bukan hanya medan tempur aktif. Bagi Rusia, strategi ini mencerminkan keyakinan pada kapasitas industrinya sendiri. Produksi drone, amunisi, dan sistem persenjataan terus berjalan meski berada di bawah tekanan sanksi. Ini menunjukkan bahwa Rusia masih memiliki ruang manuver ekonomi dan industri untuk menopang perang jangka panjang, sebuah faktor yang sering diremehkan pada awal konflik. Dunia internasional tentu tidak tinggal diam. Amerika Serikat dan Uni Eropa kembali mengecam serangan Rusia, menegaskan dukungan mereka kepada Ukraina. NATO meningkatkan kesiapsiagaan dan memperkuat pertahanan negara-negara sayap timurnya. Namun di balik semua pernyataan keras itu, satu fakta tetap tak berubah. Tidak ada intervensi militer langsung. Banyak negara di luar blok barat memilih pendekatan yang lebih pragmatis. Mereka menyerukan deeskalasi, tetapi enggan terlibat lebih jauh. Bagi negara-negara ini, stabilitas ekonomi global dan keamanan energi seringkali lebih penting daripada mengambil posisi tegas. Sikap ini secara tidak langsung memberi Rusia ruang strategis untuk melanjutkan operasinya.
Perserikatan Bangsa-Bangsa kembali mengingatkan soal korban sipil dan dampak kemanusiaan, tetapi terbentur realitas politik global. Dewan Keamanan tetap terbelah, dan dunia kembali dihadapkan pada kenyataan bahwa konflik berskala besar seringkali berjalan lebih cepat daripada kemampuan diplomasi internasional. Jika dilihat secara menyeluruh, perang Rusia-Ukraina kini jelas berada dalam fase perang kelelahan. Dalam fase seperti ini, kecepatan bukanlah faktor utama. Yang menentukan adalah kemampuan bertahan, adaptasi teknologi, serta kapasitas industri dan sumber daya manusia. Disinilah Rusia tampak cukup percaya diri. Dengan pengalaman tempur yang luas, sumber daya besar dan kemampuan beradaptasi terhadap medan perang modern, Rusia perlahan membentuk ulang dinamika konflik. Garis depan mungkin bergerak lambat, tetapi tekanan yang dibangun bersifat kumulatif. Setiap hari tanpa terobosan besar justru menguntungkan pihak yang siap bertahan lebih lama dan paling stabil. Pada akhirnya, perang ini bukan tentang siapa yang menyerang paling cepat, tetapi siapa yang mampu bertahan paling lama dan paling stabil. Dan sejauh ini, Rusia menunjukkan bahwa mereka masih memiliki daya tahan, strategi, dan kesabaran untuk memainkan permainan jangka panjang ini. Inilah wajah terbaru konflik Rusia-Ukraina, sebuah perang yang sunyi dalam pergerakannya, tetapi keras dalam dampaknya. Dan dunia, suka atau tidak, terus menyaksikan bagaimana Rusia mempertahankan perannya sebagai salah satu aktor militer paling menentukan di panggung global. Video ini dibuat untuk tujuan edukasi dan analisis semata. Kami tidak berpihak pada pihak manapun, tidak mempromosikan kekerasan, dan tidak mendukung perang dalam bentuk apapun. Seluruh informasi yang kami sajikan berasal dari laporan terbuka dan analisis geopolitik yang tersedia untuk publik. Tujuan kami adalah memberikan pemahaman yang seimbang mengenai situasi global agar masyarakat dapat melihat berbagai isu dengan lebih bijak. Kami percaya bahwa perdamaian, dialog, dan diplomasi merupakan jalan terbaik untuk menyelesaikan setiap konflik.